Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Resti Pamungkas dengan NPM 10523147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi psikologi umum, yaitu manusia dan perkembangannya. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja ya. Apa itu perkembangan? Yaitu proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan dewasa. Tahap perkembangan manusia dimulai dari pranatal, bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Karakteristik temperamen anak. Yang pertama, the easy child, yaitu suasana hati yang positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi. Yang kedua, ada the difficult child, yaitu cenderung bereaksi negatif, sering menangis, dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menerima pengalaman baru. Dan yang ketiga, ada the slow to warm up child, yaitu memiliki tingkat aktivitas yang rendah, agak menunjukkan reaksi negatif, dan tidak fleksibel. Selanjutnya ada teori-teori dalam perkembangan. Perkembangan kognitif teori Piaget. Yang pertama, tahap sensori motor, usia 0-2 tahun, yaitu pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana, sulit untuk mempertahankan fokus dalam waktu yang lama. Tahap kedua, tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Praoperasional, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Sama halnya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan, atau memisah ide atau pikiran. Yang ketiga ada tahap operasional konkret, usia 7-11 tahun, yaitu perkembangan kognitif anak. Di tahap ini berlangsung sekitar usia 7-11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Yang keempat ada tahap operasional formal, usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak menurut tahap terakhir menurut Piaget dimulai usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Selanjutnya ada perkembangan psikoseksual. Perkembangan psikoseksual menurut teori Freud. Yang pertama ada fase oral, usia 0-2 tahun, di mana sumber utama bayi interaksi terjadi melalui mulut, sehingga perakaran dan refleks mengisap adalah sangat penting. Mulut sangat penting untuk makan, dan bayi berasal kesenangan dari rangsangan oral melalui kegiatan memuaskan seperti mencicipi dan mengisap. Karena bayi sepenuhnya tergantung pada pengasuhnya, bayi juga mengembangkan rasa kepercayaan dan kenyamanan melalui stimulasi oral. Konflik utama pada tahap ini adalah penyapihan. Yang kedua ada fase anal, usia 2-3 tahun. Pada tahap anal, Freud percaya bahwa fokus utama dari libido adalah pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Konflik utama pada tahap ini adalah pelatihan toilet. Anak harus belajar untuk mengendalikan kebutuhan tubuhnya. Mengembangkan kontrol ini menyebabkan rasa prestasi dan kemandirian. Yang ketiga ada fase palik, usia 3-5 tahun. Pada fase ini, individu mencoba mengenali identitas kelaminnya. Di usia ini, anak mulai mengerti kenikmatan baru yang terletak pada alat kelamin mereka. Ketika anak mulai menemukan manipulasi diri dapat memberikan kenikmatan, anak mulai menaruh perhatian pada perbedaan-perbedaan anatomik antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat ada fase laten, usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, yang terjadi pada anak yaitu penekanan terhadap seks dan mengembangkan keterampilan seksual dan intelektual. Biasanya, anak sedang disibukkan dengan pencarian prestasi. Yang kelima ada fase genital, usia 12 tahun ke atas. Fase ini adalah fase terakhir dari keseluruhan fase yang ada. Fase di mana munculnya kembali aktivitas seksual manusia. Pada tahap ini, dorongan-dorongan seks yang terjadi pada tahap palik mulai kembali berkembang. Kematangan fisiologis ketika anak memasuki masa remaja mempengaruhi timbulnya daerah-daerah erogen pada alat kelamin sebagai sumber kenikmatan. Selanjutnya ada perkembangan moral menurut teori Kohlberg. Yang pertama ada tahap prakonvensional, 4-10 tahun. Tahap ini dibagi menjadi dua, yaitu orientasi hukum dan kepatuhan. Yaitu
anak tidak melanggar aturan moral karena takut ancaman atau hukuman dari otoritas. Yang kedua ada orientasi instrumental, yaitu anak tidak lagi secara mutlak tergantung pada aturan yang berada di luar dirinya, yang ditentukan oleh orang lain, memiliki otoritas, sudah mulai paham akan kebutuhan. Yang kedua ada tahap konvensional, 10-13 tahun. Tahap ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, orientasi anak baik, yaitu anak mematuhi aturan yang dibuat bersama agar diterima dalam kelompoknya. Yang kedua ada orientasi mempertahankan sistem, yaitu benar bukan hanya agar dapat diterima oleh lingkungan masyarakat di sekitar, tetapi juga bertujuan agar dapat ikut mempertahankan aturan dan norma. Yang terakhir ada tahap purna konvensional, di atas 13 tahun. Tahap ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, orientasi kontak sosial, yaitu ada hubungan timbal balik antara dirinya dengan lingkungan sosial dan masyarakat. Yang kedua ada orientasi etika universal. Norma etik, baik buruk benar salah, yang bersifat universal sebagai sumber menentukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan moralitas. Perkembangan psikososial menurut teori Erikson. Teori perkembangan psikososial menurut Erik Erikson hampir mirip dengan teori milik Sigmund Freud. Aspek psikososial adalah faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak hingga lanjut usia. Perkembangan berlangsung melalui 8 tahap menurut Erikson. Tahap yang berurutan ini tidak ditetapkan menurut suatu jadwal kronologis yang ketat. Erikson berpendapat bahwa setiap anak memiliki jadwal waktunya sendiri. Erikson meyakini bahwa pada setiap jenjang kehidupan, manusia akan menghadapi konflik yang berpengaruh besar pada karakter dirinya. Konflik ini bisa berpengaruh positif maupun negatif. Tahap-tahap perkembangan menurut Erikson. Yang pertama ada Thirst versus Masters, usia 0-1 tahun. Yang kedua ada Autonomy versus Shame atau Dog, usia 2-3 tahun. Yang ketiga ada Initiative versus Guild, usia 4-5 tahun. Yang keempat ada Industry versus Inferiority, usia 6 tahun sampai dengan puber. Yang kelima ada Identity versus Role Conscience. Yang keenam ada Intimacy versus Isolation, usia 20-40 tahun. Yang ketujuh ada Generativity versus Stagnation, 40-60 tahun. Yang kedelapan ada Integrity versus Despair, usia 65 tahun. Sekian video materi tentang manusia dan perkembangannya dari saya. Terima kasih.